Ya, selamat datang adik-adik semuanya di pelajaran sejarah lintas minat atau peminatan ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya perkenalan ulang ya. Kemudian eh, habis perkenalan penjabaran materi. Nah, perkenalkan ya, nama saya Iwayan Darwita Putra SPD. Kebetulan dari Sibang Gede. Nah, kabupatennya Kabupaten Badung. Nah, seperti itu adik-adik perkenalannya. Cukup sebentar aja ya. Kemudian kita lanjut ke penjabaran materi. Nah, buku yang kita pakai yaitu buku sejarah. Nah, seperti ini ya. Peminatan ilmu-ilmu sosial. Nah, sampulnya seperti ini. Nah, kemudian untuk penjabaran materi sejarah lintas minat ini yang jadwalnya kita dapat itu hari Jumat. Nah, penjabaran materinya tidak perlu saya jabarkan satu persatu karena sudah ada di daftar isi. Nah, di sini sudah ada nih ya. Nah, jadi tidak perlu dijabarkan lagi. Nah, seperti ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol ringan aja. Ada sedikit penjelasan ringan karena kita masih awal. Nah, untuk itu penjelasan awalnya untuk terkait materi sejarah peminatan. Selamat menyaksikan. Nah, kalau kita bicara sejarah ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau kita bicara sejarah, itu tak lepas dari yang namanya konsep sejarah. Nah, konsep sejarah itu ada 3, manusia, ruang, dan waktu. Nah, konsep sejarah seperti dikatakan tadi itu ada 3, manusia, ruang, dan waktu. Nah, 1, manusia. Nah, kita sudah tahu manusia itu, pengertian manusia bagaimana. Dalam konteks sejarah, manusia itu sebagai subjek dan objek. Nah, sebagai subjek yaitu manusia itu bisa dibilang sebagai pelakunya sendiri dalam sejarah itu. Nah, dan manusia juga bisa dibilang sebagai objeknya dalam sejarah itu. Nah, itu kalau manusia ini istilahnya perannya sangat penting ya dalam sejarah. Istilahnya jika dalam sebuah drama manusia itu pemerannya, jadi dia memiliki peran penting dalam sebuah drama tersebut. Nah, kalau istilahnya seperti itu. Jadi dalam sejarah manusia ini perannya sangat penting karena segala perilaku yang manusia lakukan pada kejadian sejarah itulah yang akan dicatat dan dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah. Nah, sejarah artinya juga mencatat perilaku manusia. Nah, kalau sejarah sudah mencatat perilaku manusia, berarti manusia itu perannya sangat penting dalam sejarah. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, nah itu manusia. Konsep sejarah ada 3, manusia, ruang, dan waktu. Manusianya sudah. Sekarang yang kedua yaitu ruang. Nah, sekarang ruang ya. Nah, kalau kita bicara ruang itu istilahnya gini ya Pak, seperti wadah. Nah, itu kalau kita bicara ruang. Nah, ada ruang itu sebuah dimensi atau tempat terjadinya berbagai kejadian sejarah atau peristiwa sejarah. Saya ulang, ruang itu adalah dimensi atau tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Nah, itu ruang ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah waktu. Nah, tadi kan ada 3 ya, manusia, ruang, dan waktu. Nah, waktu ini adalah sebuah gagasan ya yang bisa memberikan makna dari sebuah kejadian masa lalu. Saya ulang, waktu itu adalah sebuah gagasan yang bisa memberikan makna dari kejadian masa lalu. Jadi istilahnya waktu ini sifatnya berkesinambungan. Nah, kenapa waktu ini sangat penting dalam sejarah? Waktu itu membuat sejarah itu menjadi muncul sebagai pembabakan atau dibagi-bagi, atau sejarah itu dibagi menjadi masa-masa. Contoh ya biar jelas, waktu membuat sejarah menjadi periodisasi atau masa-masa. Contohnya
Misalnya satu pada abad keempat atau 400 Masehi itu muncul sejarah lahirnya agama Hindu atau masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kemudian di abad berikutnya, abad ke-15, masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, di abad berikutnya, abad ke-16, masuknya kolonialisme atau penjajahan Belanda atau POC ke Indonesia. Nah, maksudnya di sini itu pembabakan. Nah, itu yang membuat sejarah itu menjadi sebuah pembabakan atau masa-masa. Nah, waktu itulah yang membuat sejarah menjadi sebuah pembabakan atau masa-masa seperti dibilang tadi ya, masa masuknya Hindu, masa masuknya Islam, masa masuknya POC. Nah, itu pembabakan ya, atau periodisasi. Nah, itu pentingnya waktu dalam sejarah. Nah, seperti itu ada 3 ya, manusia, ruang, dan waktu. Nah, demikian adik-adik untuk penjelasan konsep dasar sejarah. Nah, adik-adik untuk tugasnya ya, jadi karena ini pertemuan awal ya, jadi kita ringan-ringan aja dulu karena kan baru juga ya. Nah, untuk tugasnya ada 2 soal saja ya. Soalnya dan jawabannya nanti di share di Classroom ya, jangan di WA biar nggak numpuk WA-nya kalian juga. Jadi jawabannya langsung di share di Classroom. Oke, soal nomor 1, jelaskan konsep manusia dalam sejarah. Nah, saya ulang, nomor 1, jelaskan konsep manusia dalam sejarah. Oke, kemudian nomor 2, jelaskan konsep waktu dalam sejarah. Saya ulang, nomor 2, jelaskan konsep waktu dalam sejarah. Nah, seperti itu adik-adik, cuma 2 soal, nanti soalnya jawabannya di share di Classroom. Nah, terima kasih adik-adik sudah menyimak, semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan selamat belajar.